Ya, shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, hari ini saya mau berbagi sedikit tentang beberapa materi yang saya terima ya. Materi ini saya terima ada yang lisan ya, ada juga buku yang tadi saya baca ya dalam setelah waktu tidak ada kerjaan rutinitas, jadi saya membaca sedikit demi sedikit menambah wawasan ya. Ya, berbicara tentang tradisi ya. Tradisi adalah sesuatu yang sangat melekat sekali ya dalam hidup kita, khususnya warga-warga Nusantara ya. Ya, sulit sekali bagi kita untuk membedakan tradisi dalam kekentalan keragamannya, sehingga kita masih melekat dan mendominasi sekali hidup kita di dalam kegiatan-kegiatan tradisi yang mungkin, yang bahkan ya bukan mungkin tetapi bahkan tradisi tersebut dapat menjauhkan kita dari aspek-aspek akan pengenalan ajaran-ajaran Tuhan, ajaran-ajaran sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Nah, terkhusus bagi kita umat Kristen, sangat sedih sekali apabila kita tidak dapat memilah tradisi di dalam hidup kita ketika kita sudah mengenal ajaran Kristus. Apalagi yang sudah menyatakan bahwa hidupnya adalah milik Kristus, atau dia adalah seorang Kristen yang sudah lama mengenal ajaran Kristus. Bukan perkara salah atau tidaknya, tidak ada yang salah di dalam konteks ini. Namun ada beberapa pola yang mungkin, yang bahkan pola itu lebih baik tidak dilakukan. Ya, hanya pola-pola hidup kita yang terkadang menentukan kita itu menjadi seseorang yang sulit untuk menentukan pilihan yang baik dan yang tidak baik. Nah, mengenai tradisi itu sendiri ya, tentunya ketika Anda semua mendengar kata tradisi, pasti Anda memikirkan sesuatu yang bersifat budaya, adat istiadat. Nah, tetapi di sini saya mau bicara, tradisi itu tidak melekat hanya kepada budaya saja, tetapi tradisi itu melekat kepada kepribadian kita. Nah, kepribadian yang seperti apa? Nah, contoh, ada seseorang yang berkeluarga ya. Ini contoh ya, ada orang yang berkeluarga, masing-masing mempunyai pasangan, namun mereka punya tradisi pribadi yang menurut mereka itu adalah benar, sehingga mereka mempunyai keinginan untuk saling memiliki, ya, untuk saling memiliki, kemudian ada keinginan untuk membuat sesuatu ide atau gagasan yang menurut cara pandang pribadi mereka itu benar. Tetapi sebetulnya itu adalah sesuatu cara pandang yang salah, sehingga membuat hidup mereka sendiri pun tidak baik-baik saja ya. Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya sekali. Nah, makanya kita dikatakan adalah makhluk sosial. Kenapa? Bukan dikatakan makhluk individual. Kenapa kita ini dikatakan makhluk sosial? Kenapa tidak dikatakan makhluk individual atau makhluk perorangan? Nah, itu adalah bukti dan tanda bahwasannya kalau kita hidup tidak dapat hidup dengan baik apabila kita menuruti cara pandang berdasarkan cara pandang kita sendiri, atau hidup berdasarkan pola hidup kita sendiri. Ya, ada beberapa pola yang memang harus kita ketahui sehingga kita rangkum menjadi satu, dan rangkuman itu kita membuat jadi satu kesatuan yang memberikan standar kualitas hidup yang sosial ya, yang sifatnya sosial. Nah, tradisi ini tadi saya mau sampaikan khususnya untuk kita yang mungkin yang akan berkeluarga, juga yang sudah berkeluarga ya. Banyak sekali tradisi yang membuat kita itu sesat ya, teman-teman. Contohnya tradisi ketika kita prapendekatan, atau bahasa lainnya adalah pacaran ya. Ya, pacaran itu tradisi zaman-zaman sekarang itu adalah
tradisi yang sangat intim ya, sehingga tidak bisa dikatakan tidak sah rasanya kalau pacaran itu tidak tidur berdua. Nah, itu kontekstualnya anak-anak zaman sekarang ya. Dan itu sudah menjadi, dan mirisnya itu sudah menjadi suatu tradisi di kalangan remaja itu sendiri. Tidak di kalangan remaja saja, tetapi banyak sekali juga terjadi di kalangan-kalangan lainnya ya, kalangan dewasa maupun kalangan yang sudah beranjak usia dewasa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya, beberapa aspek dan unsur ya, sehingga kita tidak menyesatkan diri kita sendiri karena beberapa tradisi tersebut, sehingga memberikan pola hidup kita yang salah, cara pandang pikir kita yang sesat ya. Maka itu kita sebagai orang Kristen, tentunya saya ingin mau menyampaikan rahasia ya, rahasia bagaimana kita supaya kita memiliki pandangan hidup yang jernih dan bersih. Bukan hanya sekedar jernih dan bersih saja, tetapi sesuai dengan tatanan cara pandang firman Tuhan. Nah, sebenarnya tidak ribet ya, sebenarnya tidak ribet ya teman-teman. Karena kita sebenarnya sudah memiliki buku kehidupan itu sendiri dan sudah ada di depan mata. Ya, cuman tidak mudah bagi orang untuk mengenali atau mendapati arti dari sebuah buku kehidupan itu ya. Terkadang apa yang memberikan jalan kebaikan tidak dilihat baik oleh dunia ya, tidak dilihat baik oleh dunia, tetapi apa yang sebetulnya buruk itu terlihat baik oleh dunia ya. Dan artinya itu adalah kehidupan yang jernih dan bersih dalam pandang firman Allah dan sesuai dengan tatanan perintah Allah, artinya itu tidak berkenan bagi dunia karena dunia tidak mengenal Allah. Nah, itu dia masalahnya. Nah, tetapi satu cara bahwasannya kita telah ditebus oleh Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan melahirkan kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhanlah Sang Juru Selamat, Yesuslah Tuhan dan Allah kita ya, sebagai pemberi jalan kebenaran dan hidup kekekalan. Nah, itu yang harus kita jadikan pedoman. Nah, di sini saya mau membawa teman-teman itu, mari kita mulai hari ini mengubah sikap perilaku kita, tingkah perbuatan, tingkah laku, perkataan, itu semuanya berdasarkan Alkitab. Wis, suci sekali ini Bang Ferdi ini. Oh enggak, saya tidak mengatakan suci, tetapi saya mengatakan bahwanya saya disucikan oleh Tuhan Yesus. Saya disucikan, dan kita semua orang-orang percaya disucikan oleh perkataan dan firman Allah. Nah, namun bagaimana cara kita berupaya untuk mendapatkan itu? Ya, kita harus terus mengikuti apa yang dituliskan untuk kita, mengikuti apa yang sudah diajarkan kepada kita, baik itu dari pengajar-pengajar maupun siapapun, baik Pak Gembala maupun Bu Gembala, semuanya, semua orang yang dipakai oleh Tuhan, hendaklah kita dengar. Dan siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar, dan bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman. Artinya pelaku adalah dia yang mendengarkan, dan benih itu ditabur dan jatuh di tanah yang subur, yaitu kita ya, dapat bertumbuh dan menjadi orang yang melakukan firman dan menghidupkan firman itu. Nah, kembali lagi kepada orang yang berkeluarga tadi maupun orang-orang yang akan berkeluarga. Nah, saya tuh pernah mendengar ya salah satu cerita ya, dari kerabat saya sendiri, bahwasannya miris sekali hidupnya, sama seperti dulu saya waktu belum mengenal Tuhan. Sangat sulit sekali saya menemukan apa arti sebuah kebenaran. Dan jangan pernah berbicara tentang kebenaran jika kita tidak berada dalam kebenaran, karena itu akan menjadikan suatu kesesatan. Nah,
dalam konteks ini tadi ada beberapa hal tradisi yang memang harus kita hilangkan, ya. Baik itu tradisi cara pandang kita yang milenial, ya, ataupun tradisi-tradisi cara kita untuk mengingini sesuatu, ya. Karena keinginan daging kita ini, tidak satu pun keinginan daging itu yang membawa keselamatan dan kebenaran, ya. Keinginan daging kita ini semuanya membawa kepada kita apa? Yaitu kebinasaan. Ya, kebinasaan itu jelas, tidak ada hidup di dalamnya, tidak ada kehidupan di dalamnya. Nah, ini yang mau saya tekankan. Mari kita orang Kristen tetap percaya kepada Tuhan. Memang sulit untuk berubah, ya teman-teman, sangat susah sekali untuk kita berubah. Apalagi jangankan untuk merubah sikap perilaku kita, mengubah pola pikir kita saja kita susah. Ya, mengubah pola pikir kita, mengubah pola cara bicara kita, mengubah sosial kita terhadap sesama yang lain, kemudian mengubah berbagai aspek lah dalam kehidupan kita. Banyak sekali ya aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Sangat sulit, memang sangat sulit. Tetapi semuanya itu mau saya katakan bahwasanya semuanya itu akan menjadi mudah ketika Anda benar-benar dan sungguh-sungguh mau datang kepada Dia yang sebagaimana Tuhan dan Allah kita, Juru Selamat kita, menumpahkan semuanya ke dalam hadirat Tuhan. Dan itu yang tadi barusan saya perkatakan sudah saya alami, teman-teman, dan sudah saya buktikan. Dan hari ini saya menyatakan bahwasannya saya adalah manusia yang berubah dalam segalanya. Pola pikir berubah, dalam ucapan berubah, tingkah laku berubah, karakteristik berubah, ya, sifat dalam tingkat kesetiaan, kesucian, semuanya berubah. Semuanya itu tidak berdiri atas kuat dan tegar saya sendiri, tetapi itu adalah dorongan daripada Roh yang kudus yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga itulah yang memampukan kita menjadi orang-orang yang seperti dikehendaki oleh Allah. Amin. Nah, ini yang harus kita tegaskan. Banyak sekali sih ya, kita orang Kristen ini tentu banyak tantangan. Apalagi tidak dipungkiri juga bahwasannya kita masih hidup dalam kedagingan. Kita masih hidup dalam kedagingan. Nah, namun bagaimana cara kita hidup dalam kedagingan tetapi kita hendak menuruti kehidupan dalam roh. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan, yaitu kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mengenal Tuhan secara baik, ya, dan kemudian berkomitmen secara bersungguh-sungguh juga mau melakukan, ya, dan siap tidak siapnya harus berani menanggung resiko mengikut Yesus Tuhan kita. Karena ketika kita mengikut Yesus Tuhan kita yang Juru Selamat, ya, mengikut perintah Allah kita, Allah yang kudus, maka sesungguhnya kita telah menolakkan diri kita terhadap dunia ini, ya. Jadi artinya kita bermusuhan dengan dunia. Artinya bermusuhan bukan berarti kita perang, tetapi kita memusuhi segala sesuatu tawaran yang ada di dunia, ya. Nah, ini mari kita renungkan, teman-teman. Apapun masalah Anda hari ini, pertikaian, masalah keluarga, masalah hubungan percintaan, hubungan sosial dengan teman, hubungan dengan mertua, atau hubungan antara keinginan ingin menikah bersatu namun masih memiliki hambatan untuk bersatu. Mari dari sekarang koreksi diri sendiri. Koreksi diri sendiri artinya kita menintrospeksi masalah yang ada di belakang kita, dari mana timbulnya masalah itu,
kemudian mengapa, sebab akibatnya, dan kenapa bisa terjadi, dan apa celahnya, dan bagaimana langkah yang harus saya ambil untuk memecahkan masalah ini. Nah, sebelum kelima itu harus mempunyai satu dasar, yaitu dasar iman yang kokoh dan kuat, juga benar, yaitu iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, itu beberapa renungan sedikit ya. Tadi saya itu membaca buku, juga membaca internet ya, tentang beberapa cara pandang hidup umat beragama ya. Jadi mengenai tradisi tadi, hubungannya itu ketika kita sudah mengenal agama, dari agama kita mengenal ajaran Kristus. Setelah kita mengenal ajaran Kristus, kita berkomitmen menyatakan bahwa kita akan mengikut Yesus. Tetapi tidak cukup saja untuk hanya memperkatakan, sampai di memperkatakan, tetapi hendaklah kita memelihara dan berwaspada pada setiap hari dan waktunya untuk menjaga dan memelihara iman, supaya iman itu tetap ada pada kita dan bertumbuh bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan akan membimbing kita ke jalan yang benar dan hidup yang kekal. Nah, tradisi ini tadi tidak semata-mata juga kita tolak mentah-mentah, namun harus kita skip. Kita berhimpun di dalam persekutuan doa, juga kita berhimpun dalam persekutuan jemaat. Bagaimana supaya ada air yang menjadi pecah belahnya itu. Ya, Anda tahu air itu lemah lembut, air itu dingin, air itu segar. Ya, jadi untuk menghilangkan itu perlu kita ada air yang dingin, air yang segar, air yang lemah lembut, tetapi dapat membersihkan segala sesuatu yang kotor di dalam hidup umat yang beriman, orang-orang percaya tentunya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Hari ini saya yakin kalian semua adalah orang-orang hebat, dan kita nyatakan hari ini kita adalah orang-orang yang mau membaca Alkitab setiap hari ya. Baca saja Alkitab setiap hari. Oke, mari kita berdoa, kita tutup dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkaulah Allah kami yang kudus Tuhan dan Allah kami. Melalui pernyataan dan pengampunan jalan itu yang Kau berikan melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami boleh menerima karunia keselamatan daripada Engkau Tuhan. Bimbing kami terus Tuhan, curahkan kami, berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami, mendapati kebijakan, hikmat yang benar sesuai dengan pada kehendak Engkau. Ketika kami membuka firman-Mu, kami diterangi oleh kuasa pelita-Mu dari kerajaan surgawi, sehingga kami menjadi manusia-manusia yang terang di dalam hidup. Ya Bapa, kami juga menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah Engkau bekerja di atas hidup kami. Tidak satu kehendak kami pun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, melainkan pakailah kami menjadi alat-Mu yang setiap harinya Engkau pakai, Engkau gunakan Tuhan, untuk melayani Engkau. Kami mau berserah, mau mempersembahkan korban syukur kami yang luar biasa terhadap kemurahan hati dan kebaikan Engkau Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.